Shalom bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pagi hari ini. Kami akan bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing, mengajari kami agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu, agar kami mampu untuk melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 30. Demikian bunyinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, banyak orang bermegah secara duniawi, yaitu memegahkan diri dengan apa yang dia miliki, untuk menunjukkan siapa dirinya yang akhirnya akan mengarah kepada kesombongan atau tinggi hati. Sementara firman Tuhan katakan dalam Lukas 14 ayat 11, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena itu tidak layak menjadi orang yang sombong atau meninggikan diri. Di dalam Mazmur 20 ayat 8 ada juga orang yang memegahkan diri, dikatakan memegahkan keretanya, dan ada juga yang memegahkan kudanya. Dan bahkan mungkin di zaman kita sekarang ada yang memegahkan dirinya dengan pekerjaannya, kekayaannya, usahanya, atau bahkan barang-barang yang mereka miliki, mungkin perhiasannya, mobilnya, dan lain sebagainya. Kalau hal itu membuat dia semakin bersyukur kepada Tuhan, tentunya baik. Tetapi kalau hal itu membawa dia kepada kesombongan atau tinggi hati, tentunya itu tidak Tuhan harapkan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya Paulus punya alasan untuk memegahkan diri dengan apa yang dia miliki. Karena apa? Dia seorang pekabar Injil yang begitu hebat, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan dia juga memiliki latar belakang pengetahuan teologi yang sangat luar biasa. Namun dia tidak pernah memegahkan dirinya, tetapi justru dia menyadari segala sesuatu yang dia miliki itu adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa dan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan baginya. Di dalam pemberitaannya, Paulus menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, dan juga penderitaan. Pernah kapalnya mau karam, pernah juga dia mengalami kelaparan, pernah juga mengalami kedinginan, pernah juga dia mengalami kehausan, dan banyak hal lain lagi yang mungkin membuat dia menderita dari segi fisik. Namun dalam hal itu dia merasa kuat. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dan dia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semuanya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan orang lain, tetapi justru dia mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itulah yang memampukan dia melewati semuanya. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat dia dapat tetap teguh di dalam menjalani kehidupannya dan bahkan meneruskan pelayanannya. Karena itu, dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan.
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Ini menunjukkan bahwa dia mengakui segala kelemahan dan kekurangannya, tetapi dia mengakui kekuatan Tuhan untuk menolong dia. Kasih Tuhan, perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu siap baginya. Itulah yang memenangkan dia. Itu yang memampukan dia. Disitulah dia bermegah di dalam kelemahannya. Karena di dalam kelemahannya justru kekuatan yang diberikan Tuhanlah yang memenangkan dia. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kita juga mungkin mengalami berbagai macam tantangan, penderitaan, beban yang harus kita jalani. Namun kita juga menyadari kita memiliki kelemahan dan kekurangan dalam menghadapi itu. Kita sering juga mungkin berkecut hati, kita sering juga mungkin merasa tubuh kita lemah, lelah, dan mungkin kita juga pernah sedih dan menangis. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak pernah berputus asa. Karena itu mari kita tetap juga teguh dalam iman, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi semuanya. Pada saat kita mengakui kita tidak mampu menghadapinya, justru disitulah kita mengakui kekuatan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Disitulah kita bermegah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang selalu punya Tuhan yang hidup, yang siap sedia untuk menolong dan memenangkan kita. Karena itu dalam segala kelemahan dan kekurangan kita punya Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, yang sungguh dapat menolong kita. Dan apapun yang kita miliki mungkin berbeda dengan orang lain atau lebih dari orang lain. Justru itu juga membuat kita semakin bermegah di dalam Tuhan. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, kita juga harus meneruskan tugas pelayanan kita di dalam mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kita menyadari kita juga punya kelemahan, tetapi Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan dan hikmat bagi kita untuk melakukannya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa untuk menolong kita dalam pemberitaan itu. Tuhan kiranya tetap bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu mengajarkan kepada kami, walaupun kami mengalami berbagai macam kelemahan dalam kehidupan kami, tetapi kami punya Allah yang hidup, yang begitu mengasihi dan peduli kepada kami, yang selalu menolong kami. Itu yang membuat kami mampu bermegah di dalam Tuhan. Karena kami tahu, apapun adanya kami, Tuhan tetap mau mengasihi kami, menolong kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Engkau lawat mereka dalam segala yang mereka alami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bersedih Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupkan segala yang perlu, yang sakit Engkau sembuhkan. Dan mereka yang berharap, Engkau kabulkan harapan mereka. Sehingga jemaat Tuhan tetap merasakan pertolongan dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kami semakin memuliakan Tuhan dan bersyukur punya Allah yang selalu ada bersama kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagimu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Tuhan Yesus bersama kita. Shalom.